iot terbentuk kuning. Nah, ini kemudian zat ditambahkan putih yang larut dalam HCl berlebih, dipanaskan dan didinginkan, kemudian ditambahkan reaksi Mayer akan terbentuk dengan anestesi lokal yang lainnya. Kemudian bisa juga dengan menambahkan mili air, kemudian ditambah 2 TL, ditambah 3 tetes natrium nitrit, kemudian ditambah larutan beta-naftol, akan terbentuk warna orange tua. Serta juga dengan reaksi Nessler, ya, maka akan terbentuk warna abu-abu, ditambah zat Dragendorf, lama-lama timbul bintik merah, ditambah dengan reaksi Buchardat, akan terbentuk endapan. Identifikasinya bisa dengan vitalimorin, akan terbentuk warna merah. Kemudian kalau tetrakain warnanya merah violet, lidokain warnanya hijau. Ya, kemudian bisa juga dengan menambahkan kalium permanganat dan asam sulfat, terbentuk warna kuning jingga. Kemudian dengan reaksi amin primer aromatik, ya, ini bisa dengan reaksi Ehrlich atau reaksi azo. Kemudian kalau ditambahkan dengan HCl, natrium nitrit, dan larutan beta-naftol dalam NaOH, akan terbentuk warna merah menyala atau merah jingga. Nah, ini untuk yang lainnya ya, bisa dengan reaksi Mayer, kemudian ini bisa ditambahkan dengan air, HCl, fenol, gitu ya, kemudian kalium bikromat, akan terbentuk warna merah ungu, kemudian tes terhadap positif, kemudian ditambah dengan asam sulfat dan kalium permanganat 0,1%, maka warna ungunya akan hilang. Kemudian bisa juga dengan raksa klorida, ya, akan terbentuk warna endapan abu-abu, ya. Kemudian turunan amida untuk yang lidokain, identifikasinya ini bisa dengan kobalt nitrat di dalam suasana alkali, akan terbentuk warna hijau. Kemudian pembentukan kompleks dengan kutri sulfat di dalam suasana basa akan terbentuk larutan warna biru tua. Nah, ini untuk kelanjutannya, ya. Untuk ujian anestesi lokal ya. Nah, ini ada tugas ya. Oke, kemudian kita masih ada waktu, saya masuk ke antihistamin dulu ya. Oke. Bentar. Nah, ini materi yang selanjutnya tentang antihistamin. Ya, antihistamin biasanya dia untuk apa sih? Anti alergi. Anti alergi ya. Nah, ini pustaka yang dipakai, tapi ini masih kurang satu ya, pustakanya ada dari Kimia Medisinal 2 ya, dari Siswandono. Nah, ini pendahuluannya, antihistamin itu memang berhubungan dengan alergi, maka di sini ada penjelasan tentang alergi dulu ya. Alergi itu merupakan suatu gangguan pada sistem imunitas atau kekebalan tubuh. Ya, pada orang yang sehat, sistem imunitas itu berada dalam keadaan setimbang, sehingga kita memberikan perlindungan yang maksimal terhadap gangguan benda asing
serta meminimalkan reaksi tubuh yang berbahaya terhadap gangguan tersebut. Nah, sementara pada orang yang alergi terjadi ketidakseimbangan sehingga tubuh bereaksi secara berlebihan atau hipersensitif. Dari riwayat alergi, sistem imunitasnya itu ya berarti dia seimbang gitu ya atau setimbang. Ya, tapi kalau orang yang punya riwayat alergi berarti ada ketidakseimbangan antara sistem imunitas dengan tadi ya apa namanya benda asing yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, di sini alergen ya, jadi ada istilah alergi, ada alergen. Nah, kalau alergen itu sendiri dia adalah penyebab alerginya. Ya, alergen itu bisa juga disebut dengan benda yang dapat memicu ya terjadinya respon alergi. Ya, di mana alergen ini yang masuk ke dalam tubuh itu akan memicu tubuh membuat imunoglobulin E ya atau IgE yang kemudian akan terikat pada sel mas yang banyak tersebar di bagian tubuh, utamanya pada tempat-tempat yang sering kontak dengan lingkungan seperti selaput lendir, hidung, saluran nafas, bronkus, kulit, mata, mukosa, usus, dan lain-lain. Nah, sel mas ini kemudian akan melepaskan yang namanya histamin. Ya, jadi alergen itu kan benda yang dapat memicu respon alergi. Kemudian memicunya ini membuat imunoglobulin E atau IgE. Nah, imunoglobulin ini dia termasuk ke dalam sistem imun tubuh kita gitu ya. Nah, kemudian di sini ada IgE-nya ini dia akan terikat pada sel mas. Nah, sel mas itu apa? Bagian dari sistem kekebalan tubuh manusia yang bereaksi ya ketika terdapat benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Gitu. Nah, alergen tadi udah tahu berarti ya. Jadi misalnya kalau kita alergi terhadap makanan gitu ya, misalnya alergi terhadap seafood. Nah, itu nanti alergen itu masuk ke dalam tubuh, kemudian tubuh akan melepaskan yang namanya histamin. Nah, histamin ini kemudian nanti akan berikatan dengan reseptor histamin. Ya, kalau dia sudah berikatan dengan reseptor histamin, maka timbullah yang namanya alergi. Ada yang merah-merah, bentol-bentol gitu ya, karena tadi ya terjadi ikatan antara histamin dengan reseptor. Nah, histamin atau beta-imidazol etilamin merupakan senyawa normal yang ada di dalam jaringan tubuh. Ya, jadi memang histamin ini ada di dalam tubuh ya dan merupakan senyawa normal yang disintesis dari L-histidin oleh enzim histidin dekarboksilase. Ya, jadi histamin itu disintesisnya dari histidin. Nah, ini adalah histidin, kemudian dengan bantuan enzim gitu ya, kemudian dia mengalami reaksi dekarboksilasi, maka terbentuklah yang namanya histamin. Ya, jadi nanti di sini gugus CO2-nya akan lepas ya, akan lepas, kemudian terbentuklah yang namanya histamin. Kemudian di sini nggak usah. Nah, ya, jadi efek histamin itu kan tadi dikatakan dia merupakan senyawa normal yang memang ada di dalam tubuh kita. Ya, jadi ketika ada alergen yang masuk ke dalam tubuh, nah tubuh itu akan mengeluarkan yang namanya histamin. Ya, nah histamin ini nanti dia akan berikatan dengan reseptor. Kalau dia berikatan dengan reseptor yang ada di dalam tubuh kita, maka timbullah tadi ya respon alergi. Nah, efek histamin ini kita bahas di sini efek histamin plus reseptor H1 ya, karena memang nanti kan ada AH1, AH2 gitu ya, antihistamin 1, antihistamin 2. Nah, itu berhubungan dengan reseptornya juga. Ya, jadi efek histamin dan reseptor H1 ini yang pertama adalah kontraksi otot polos atau bronki. Ya, kemudian yang kedua efeknya adalah peningkatan permeabilitas vaskuler, kemudian meningkatkan sekresi mukus,
sehingga terjadi peningkatan cGMP di sel, kemudian terjadi vasodilatasi arteri, ya permeabel terhadap cairan dan plasma protein. Nah, di sini timbullah yang namanya sembab, kemudian pruritik, ya, kemudian nanti terjadi dermatitis dan urtikaria. Nah, efek ini diblok oleh antagonis H1. Ya, jadi apa namanya histamin itu kan yang nantinya ketika dia berikatan dengan reseptor timbul yang namanya alergi gitu ya. Nah, untuk menghilangkan alergi yang timbul ya ketika seseorang itu alergi, maka kita membutuhkan obat ya yang dikenal dengan antihistamin. Nah, antihistamin ini apa namanya disebut juga dengan antagonis H1. Ya, kenapa dia antagonis? Antagonis itu dia artinya di sini berkompetisi ya, berkompetisi untuk menduduki reseptor histamin. Jadi misalnya saya alergi nih, gitu ya. Kemudian karena saya alergi, biar alergi saya itu enggak muncul, gitu ya, enggak keluar lagi antihistamin sih. Si reseptor ini kalau diduduki oleh histamin akan timbul uh, alergi ya, respon alergi. Tapi kalau misalnya oleh obat antihistamin ya si antagonis H1 ini harusnya timbul alergi ini akan dihambat. Ya, jadi kurang lebih cara kerjanya seperti itu. Ya, jadi antagonis di sini dia berkompetisi ya. Jadi main duluan untuk menduduki reseptor. Ya, kalau reseptornya kalau obatnya ini kalah gitu ya, kalah cepat menduduki reseptor, ya alerginya akan ada lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya si obat antagonisnya ini atau antihistaminnya ini lebih cepat menduduki reseptor, maka alerginya itu akan tidak muncul atau tidak apa namanya tidak ada lagi ya seperti itu. Kemudian ada lagi di sini reseptor H2 ya. Jadi ada histamin, ada antagonisnya ya. Kalau antagonisnya berarti itu berhubungan dengan karena di sini untuk dan antihistamin itu kan dia berarti obatnya ya. Obatnya itu dibuat sedemikian mirip dengan histamin. Ya, karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ya, ketika obat itu akan berikatan dengan reseptor, berarti dia harus cocok, gitu kan? Seperti diibaratkan kunci ya, misalnya untuk memastikan harus apa yang mengkonsumsi obat ya yang naik bentuk, sifat, sama si histamin. Makanya obat antagonis atau obat antihistamin ini dibuat sedemikian mirip ya dengan histamin agar cocok dengan reseptor yang ada di dalam tubuh. Gitu ya. Nah, kalau untuk efek histamin dengan reseptor H2, nah ini agak berbeda nih. Kalau yang H1 itu kan dia bekerjanya di kontraksi otot polos, gitu ya. Kemudian ada meningkatkan permeabilitas, kemudian ada vasodilatasi. Ya, tapi kalau untuk yang di reseptor H2, nah dia bekerjanya di asam lambung, gitu ya. Kemudian karena dia reseptor H2, ya berarti antagonisnya ya antagonis H2. Kembali lagi tadi ya harus dibuat senyawa yang mirip ya, dengan histaminnya. Kalau reseptornya H2 ya maka antagonisnya atau si antihistaminnya juga harus H2 agar dia bisa berikatan ya di dalam tubuh dengan reseptor sehingga timbullah aktivitas yang diinginkan. Kemudian kalau yang ya dia mengontrol sintesis dan pelepasan histamin, mediator alergi lain dan peradangan ya. Sama karena di H3 maka efek ini akan diblok ya atau dihambat oleh antagonis H3. Jadi harus sesuai ya. Kalau reseptornya H1 ya dibloknya dengan antagonis H1.
Tapi kalau reseptornya H2 dibloknya dengan antagonis H2. Nah, ini kita masuk ke antihistamin. Ya, antihistamin ini adalah obat yang dapat mengurangi atau menghilangkan kerja histamin di dalam tubuh melalui mekanisme penghambatan bersaing pada sisi reseptor. Ya, jadi memang ada kata-kata bersaing, makanya untuk antihistamin ini dia masuknya klasifikasinya itu adalah antagonis, ya, berkompetisi atau bersaing. Jadi main cepat-cepatan menduduki reseptor agar tidak tidak terkalahkan oleh si histamin, gitu ya. Nah, efek antihistamin bukanlah suatu reaksi antigen antibodi karena tidak dapat menetralkan atau mengubah efek histamin yang sudah terjadi. Antihistamin pada umumnya tidak dapat mencegah produksi histamin. Antihistamin bekerja terutama dengan menghambat secara kompetitif atau bersaing interaksi histamin dengan reseptor histaminergic. Ya, jadi antihistamin ini dia tidak dapat mencegah produksi histaminnya ya, karena histamin itu kan memang senyawa normal yang ada di dalam tubuh ya. Jadi si antihistamin ini dia bukan untuk mencegah atau menghambat produksi histamin, tapi memang bekerjanya itu adalah secara bersaing ya dengan histamin, main duluan menempati reseptor biar tidak terjadi alergi tadi ya. Nah, untuk kelas antagonis 1 ini untuk pengobatan gejala-gejala akibat yang tadi ya ada kontraksi otot polos, kemudian memperbesar permeabilitas, kemudian ada stimulasi ujung-ujung saraf gitu ya, vasodilatasi. Nah, itu adanya di H1 ya. Nah, sedangkan antagonis H2 sih ya tadi sebelumnya juga udah ada ya. Kemudian antagonis H3 untuk pengobatan. Ya, jadi untuk antagonis H3 ini memang dia belum digunakan untuk pengobatan ya. Masih dalam untuk pengobatan itu adalah antagonis H1 dan H2. Ya, sebenarnya ada lagi H4 gitu ya, tapi ya sama dengan yang H3. Itu dia belum digunakan untuk pengobatan. Oke, kemudian kita masuk ke antagonis H1. Antagonis H1 ini sering disebut dengan antihistamin klasik. Adalah senyawa yang dalam kadar rendah dapat menghambat secara bersaing kerja histamin pada jaringan yang mengandung reseptor. Jadi kemudian antiemetik, batuk, kemudian sedatif, antipsikotik, dan anestempat. Ya, jadi untuk yang antagonis H1 ini dia biasanya menyebabkan ya seperti kayak CTM. Nah, itu kan masuknya dia ke dalam antagonis H1. Pada antagonis H1 ya, dia memblok reseptor H1 ya. Jadi kembali lagi harus sama ya, kalau dia antagonis H1 pasti dia akan memblok reseptor H1. Ya, kalau dia antagonisnya H2 maka dia memblok reseptor H2 ya. Nah, ini adalah struktur umum dari antagonis H1 ya. Nah, ini ada suatu X ya. X ini bisa berupa O, N, dan H atau C. Ya, kemudian X ikat 2 gugus aril ya atau diaril ya, AR sama AR aksen. Kemudian nanti ada gugus alkil ya. Kemudian nanti ada gugus aminnya. Nah, ini kurang lebih contohnya. Ya, ini kan ada X, kemudian AR-nya ini ada 2. Nah, ini ya cincin aromatik, ini ada cincin aromatik. Ini adalah rumus umum dari antihistamin. Ya, nah antihistamin ini rumusnya itu dia hampir mirip dengan histaminnya.
ya, karena memang biar sesuai ya dengan reseptor. Nah, ini bagian-bagian dari apa namanya antagonis H1 ya, ada gugus aril, di mana gugus arilnya ini dia bersifat lipofil. Ya, kemungkinan membentuk ikatan hidrofob dengan ikatan reseptor H1. Kemudian monosubstitusi gugus yang mempunyai efek induktif seperti Cl, Br pada posisi para di gugus AR atau AR aksen akan meningkatkan aktivitas. Kemungkinan karena dapat memperkuat ikatan hidrofob dengan reseptor. Disubstitusi pada posisi para akan menurunkan aktivitas, kemudian substitusi pada posisi orto atau meta juga akan menurunkan aktivitas. Ya, berarti sangat pengaruh ya posisi para, meta, dan orto. Secara umum, untuk mencapai aktivitas optimal atau N pada ujung adalah amin tersier. Kemudian sehingga dia dapat mengikat reseptor H1. Kemudian ada quaternarisasi dari nitrogen rantai samping. Dia tidak selalu menghasilkan senyawa yang kurang selektif. Kemudian ada lagi rantai alkil. Ya, rantai alkil ini antara atom X dan N. Dia mempunyai aktivitas antihistamin optimal bila jumlah atom C-nya adalah 2. Ya, cincin aromatik dan N-alifatik adalah 6. Kemudian faktor sterik juga mempengaruhi aktivitas antagonis H1. Efek antihistamin akan maksimal jika kedua cincin aromatik pada struktur difenhidramin itu tidak terletak pada bidang yang sama. Ya, jadi untuk yang antagonis H1 ini contohnya adalah dia difenhidramin. Difenhidramin itu ya dia untuk yang antagonis H1 ya. Difenhidramin menyebabkan ngantuk nggak? Iya, Bu. Ngantuk ya. Makanya dia masuknya ke antagonis H1 ya. Jadi ada efek sedatifnya. Kemudian ini ada secara umum antagonis H1 digunakan dalam bentuk garam-garam HCl, sitrat, fumarat, fosfat, suksinat, tartat, dan maleat untuk meningkatkan kelarutan di dalam airnya. Kemudian antagonis H1 ini dibagi menjadi 6 ya, ada 6. Ada turunan eter aminoalkil, ada turunan etilen diamin, ada turunan alkil amin. Ini yang pertama ya, antihistamin klasik. Jadi untuk yang antagonis H1 ini dia memang termasuk generasi ya, makanya dia dengan turunan yang klasik ya, atau golongan klasik lah istilahnya, karena memang dia dari generasi pertama tapi dia menyebabkan atau menimbulkan efek sedasi. Nah, kalau untuk yang generasi keduanya, nah ini sudah dilakukan modifikasi ya, sehingga efek sedasinya itu sudah tidak ada lagi. Itu beda antara yang generasi 1 sama generasi 2. Nah, ada pula antagonis H1 generasi 2 yang dikembangkan efek sedasi dan efek kolinergik dan adrenergik yang tidak diinginkan dari antagonis H1 pada generasi pertama atau antihistamin klasik. Kalau yang generasi 1 itu pada antagonis H1 contohnya difenhidramin. Kalau yang generasi 2-nya yang nggak ngantuk itu misalnya kayak cetirizin, kemudian loratadin. Nah, itu masuk ke dalam generasi kedua pada antagonis H1. Oke, ini turun ya pada apa tadi lupa saya. Oh, ini ya antagonis H1 turunan eter aminoalkil. Nah, ini rumus strukturnya. Jadi turunan eter aminoalkil itu dia di ini
Kalau masih ingat nih di ada X, X-nya ini bisa mengikat O, bisa mengikat dengan aminoakil. Kalau dia ini turunan diamin. Mengikatnya C, maka dia turunan amin. Jadi yang membedakan itu di X-nya di sininya. Ya. Nah, ini rumus ininya apa namanya rumus molekulnya. Nah, HSA-nya pemasukan gugus Cl, Br dan OCH3 pada posisi cincin aromatik ini akan meningkatkan aktivitas dan menurunkan efek samping. Kemudian di cincin aromatik berarti yang di AR-nya ini ya, AR, kalau dia mengikat gugus Cl atau Br atau OCH3, maka aktivitas antihistaminnya dia baik gitu ya atau tinggi dan efek sampingnya akan. Kemudian pemasukan gugus CH3 pada posisi para cincin aromatik juga akan meningkatkan aktivitas, tetapi pemasukan pada posisi orto akan menghilangkan efek antagonis H1 dan akan meningkatkan aktivitas antikolinergik. Ya, jadi penambahan gugus metilnya ini jangan pada posisi orto, ya. Kemudian senyawa turunan ester aminoalkil mempunyai aktivitas antikolinergik yang cukup bermakna karena mempunyai struktur mirip dengan ester aminoalkohol, suatu senyawa pemblok kolinergik. Nah, ini contoh dari turunan ester aminoalkil, ya ada difenhidramin HCl masuk ke dalam antihistamin kuat, ya mempunyai efek kolinergik. Kemudian yang kedua adalah dimenhidrinat. Kemudian ada karbinoksamin maleat, klemasektin fumarat, dan pipirin hidrinat. Nah, ini contoh-contohnya untuk turunan ester aminoalkil. Nah, sekarang yang kedua adalah turunan etilendiamin. Ya, tadi dikatakan di struktur antihistamin ya pada antagonis H1 yang membedakan itu adalah di X-nya. Ya, nah ini untuk yang turunan etilendiamin, X-nya ini dia mengikat N. Ya, nah dia termasuk antagonis H1 dengan keefektifan yang cukup tinggi, meskipun penekan sistem saraf dan iritasi lambung cukup besar. Nah, contoh dari apa namanya antagonis H1 turunan etilendiamin ini adalah tripelnamain HCl. Kemudian ada HCl, mebhidrolin nafadisilat ya. Kemudian nah ini untuk rumus-rumus strukturnya untuk turunan yang etilendiamin. Ya ada fenbenzamin, triphenelamin, pirilamin, antazolin, bamipin dan mebhidrolin. Kemudian turunan yang ketiga adalah alkilamin. Ya, alkilamin dia berarti mengikat karbon ya, C di sini. Ya, beda dengan turunan yang sebelumnya. Kemudian dia contohnya adalah feniramin maleat, kemudian ada CTM, dimetinden maleat. Nah, ini rumus-rumus strukturnya. Kemudian ada turunan piperazin. Nah, untuk turunan piperazin di sini contohnya adalah homoklorsiklizin, kemudian hidroksizin, sama oksatomid. Ya, ini contoh dari turunan piperazin. Nah, ini rumus umum dari turunan piperazin. Ya, ini untuk struktur induknya ya. Nah, dia kalau kalian perhatikan ya alkilamin itu memang dia mengikatnya C di sini. Ini kan ada gugus aril 2 ya. Kemudian ini adalah X-nya. X-nya dia mengikat C untuk alkilamin. Nah, ini turunan-turunannya ada siklizin, homokloeksiklizin, buklizin, hidroksizin, dan oksatomid. Nah, ini rumus-rumusnya. Kemudian turunan fenotiazin. Nah, golongan atau turunan fenotiazin ini
Contohnya adalah promethazine, kemudian metdilazine, mecguetazine, oxomemazine, pezotifen, hidrogen fumarat. Nah, ini contoh-contohnya ya. Contoh-contoh rumus strukturnya ada promethazine, ada ciproheptadine, ya sama isotipendil HCl. Nah, untuk turun lain, ini ada terfenadin, dengan nama patennya ada Hiblorex nadan, kemudian ada astenizol, namanya Hismanas, Cantihis. Nah, kemudian masa kerja panjang dan tidak menimbulkan efek antikolinergik. Nah, ini terfenadin, ini astenizol, rumus strukturnya. Nah, sekarang antagonis H1 generasi 2. Tadi bedanya apa? Antagonis 1 generasi 1 dan 2? Efek sedasinya, Bu. Oke, efek sedasinya. Kalau yang generasi 1 itu ada efek sedasi ya, tapi untuk yang generasi 2 efek sedasinya itu dihilangkan atau dikurangi ya. Nah, AH1 generasi pertama pada umumnya menimbulkan efek samping sedasi dan mempunyai efek seperti senyawa kolinergik dan adrenergik yang tidak diinginkan. Oleh karena itu dikembangkanlah AH1 generasi kedua. Ya, karena dia generasi kedua, kemudian AH2, maka dia akan akan memblok reseptor H2 ya. Contoh senyawa AH1 generasi kedua ada terfenadin, kemudian fexofenadin, astenizol, cefarantin, loratadin, cetirizin, kemudian akrifastin, taksifilin, dan sodium kromolin. Nah, ini untuk yang pertama terfenadin. Terfenadin ini dia selektif AH1 selektif yang relatif tidak menimbulkan efek sedasi dan antikolinergik ya. Senyawa tidak berinteraksi dengan reseptor alfa beta adrenergik karena tidak mampu menembus saluran otak. Terfenadin efektif untuk pengobatan alergi rinitis musiman, pruritik, dan urtikaria kronik. Ya, metabolit utama dari terfenadin adalah fexofenadin ya, atau nama patennya di Allegra, yang juga merupakan antihistamin 1 yang poten. Nah, ini rumus strukturnya. Jadi ketika R-nya ini mengikat H, itu adalah terfenadin. Tapi kalau mengikat gugus hidroksil, itu adalah fexofenadin. Kemudian yang kedua adalah akrifastin. Akrifastin atau Semprex ya, dia merupakan senyawa lipofilisitas yang rendah sehingga sulit menembus sawar darah otak ya, artinya kelarutan di dalam lemaknya itu rendah ya. Makanya dia sulit untuk menembus sawar darah otak. Oleh karena itu tidak menimbulkan efek sedasi. Akrifastin digunakan untuk alergi kulit yang kronis. Nah, ini rumus strukturnya. Ini berarti masih sama ya, turunan apa yang C? Kalau X-nya mengikat C, turunan apa tadi? Lidokain. Lidokain. Kan tadi turunan antagonis H1 itu ada apa aja tadi, ada turunan ester ya, amida sama yang ini ya, namanya amin. Nah, kalau yang mengikat C ini berarti untuk yang turunan amin ya. Ini. Kemudian astenizol. Nah, astenizol ini dia merupakan AH1 selektif yang kuat dan relatif tidak menimbulkan efek penekan sistem saraf pusat atau sedasi. Karena tidak mampu menembus sawar darah otak, astenizol efektif untuk menekan gejala alergi, rinitis alergi, konjungtivitas, dan urtikaria kronik. Ini juga sama ya turunannya. C juga. Kemudian loratadin. Nah, loratadin dia memiliki masa kerja yang panjang dengan efek sedasi. Oh, ini ada efek sedasinya, masuk sini ya dia. Loratadin itu mengantuk ya? Ada yang pernah pakai loratadin? Iya Bu, cukup ngantuk.
hampir sama Masuk ya? kayak tirizin. Oh gitu. Iya, tapi memang Mhm. kalau dari efeknya yang cetirizin lebih kuat efek untuk Cetirizin lebih kuat. iya, makanya kan biasanya 1 sampai 2 kali Mungkin seharinya. karena dosisnya itu juga kali ya. Harusnya sih kalau cetirizin itu kan generasi kedua ya. Berarti dia Dari loratadin ya. sama kayak loratadin nih. Harusnya efek sedasinya itu ya, nggak seperti yang generasi pertama gitu ya. Kan makanya kan atau kurangi efek sedasinya untuk yang generasi kedua. Nah ini sini cetirizin, oh ya sama juga nih dia ya. Dia ada efek sedasi dan efek antikolinergik. Tapi mungkin apa namanya efek sedasinya ini nggak terlalu besar dibandingkan dengan yang ini ya generasi lebih ngantuk mana? CTM atau cetirizin? CTM, Bu. CTM, Bu. CTM. Ya, CTM ya. Berarti kalau itu benar ya, ada perubahan di efek sedasinya pada generasi pertama dan generasi kedua. Nah, ini kedua ya. Kalau tadi kan antagonis H1. Antagonis H2 tadi bekerjanya di asam lambung ya, di bagian lambung. Senyawa yang menghambat secara bersaing interaksi histamin dengan reseptor H2. Nah, biasanya untuk pengobatan tukak lambung dan usus, ya, di mana mekanisme kerjanya itu menghambat sekresi asam lambung, kemudian menghambat kerja potensiasi histamin pada sekresi asam yang dirangsang oleh gastrin atau asetilkolin. Nah, efek sampingnya ini bisa menyebabkan diare, kemudian nyeri otot dan kegelisahan. Nah, ikatan obat dengan reseptor H2 ini adalah struktur di ini ya, di antagonis H2 ini terdiri dari cincin imidazol ya, di mana cincin imidazol ini dia bioisosteriknya dengan ikatan dipol pada sisi khas reseptor. Ya, kemudian sedangkan si rantai sampingnya yang tidak bermuatan ini dia apa namanya ada di sisi yang tidak khas pada reseptor. Ya, jadi kan kalau reseptor itu ada sisi khas, ada sisi yang tidak khasnya. Nah, kalau yang sisi khasnya itu biasanya dia yang menimbulkan aktivitas, ya. Jadi nanti yang apa namanya berikatannya itu pada si cincin imidazolnya ya. Tapi kalau R-nya ini berarti dia tidak nih. Nah, untuk HSA-nya cincin imidazol ini mengandung rantai samping gugus penarik elektron. Pemasukan gugus metil pada C2 akan merangsang reseptor H1. Pemasukan gugus CH3 pada C4 ini selektif H2 agonis. Ya, berarti kalau agonis itu ya lawan dari antagonis ya. Kemudian aktivitas optimal cincin terpisah dari gugus N oleh 4 atom C. Kemudian pemendekan rantai dapat menurunkan aktivitas dari antagonis H2. Penggantian gugus amino rantai samping dengan gugus guanidin yang bersifat basa kuat ini akan menghasilkan efek antagonis H2 yang lebih lemah. Nah, ini contohnya adalah guanidin ya. Nah, ini guanidin. Ini kan untuk yang tadi ya antagonis H2-nya. Kemudian ini adalah penggantian yang tadi ya gugus amino rantai samping dengan gugus guanidin. Tapi dengan diganti dengan gugus guanidin ini efek antagonis H2-nya justru dia menjadi lemah. Nah, ini contoh dari antihistamin H2 ada simetidin, kemudian ada roxapidin asetat L, ada ranitidin, famotidin, dan omeprazol. Nah, berarti omeprazol, ranitidin ini masuk ke antihistamin tapi yang H2-nya. Nah,
kualitatif. Ini ada di demin. Ini turunan eter amino. Eter aminosnya itu kemudian ada pelarutnya, identifikasi menggunakan kemudian ada antara masih ingat? Lupa. Antagonisa 1 ya, yang generasi pertama. Nah, ini untuk yang dimenhidrinat, identifikasinya bisa dengan tambah asam sulfat, HCl, asam nitrat, aquabrom, markuis, kemudian reaksi Prohde dengan FeCl3, kemudian bisa dengan aquades, kuprifil, HCl, CSO4, kemudian dengan reaksi Roux ya, dengan reaksi kristal. Kemudian antazolin. Nah, antazolin ini etilendiamin, ada reaksi Mandelin, kemudian dengan reaksi Vitalin, kemudian dengan reaksi Lieberman. Nah, ini nanti bisa dibaca ya. Nah, ini CTM. CTM dia dengan reaksi Nessler, kemudian bisa juga dengan reaksi FeCl3, ya, kemudian bisa dengan si natrium nitrit ditambah dengan asam sulfanilat, asam asetat, dipanaskan, kemudian akan menghasilkan warna jingga kuning. Ya. Kemudian bisa juga dengan si kalium permanganat ya, kemudian dengan aquabrom, para DAB-HCl dengan FeCl3. Kemudian ada lagi prometazin. Prometazin ada reaksi Mandelin, reaksi Marquis, ya. Kemudian reaksi Prohde, Vitalimorin, ini hampir sama sih sebenarnya ya. Ada Prohde, ada Vitali. Kemudian ada klorpromazin. Kalau klorpromazin di sini ada reaksi Lieberman, reaksi Mandelin, reaksi Marquis, reaksi Prohde, nah, Vitalimorin. Nah, ini kan memang untuk golongan antihistamin biasanya ya. Kemudian mebhidrolin napadizolat. Ini nama ininya apa sih? Patennya mebhidrolin ini. Ada yang tahu? Biasanya interhistin, Bu. Oh, interhistin. Iya, Selain interhistin, kebetulan di insidal, klinik insidal bukan sih? cetirizin kalau insidal, Bu. Oh, insidal cetirizin ya. Apa sih ini yang aduh lupa deh. Kalau interhistin kan agak kurang familiar ya. Aduh lupa saya. Heptasan bukan, Bu? Heptasan emang ya? Heptasan, mebhidrolin juga. Oh, Apa sih proheptadin ya? Lupa, Bu. insidal bukan mebhidrolin ya? Cetirizin, Bu, kalau insidal. Oh, cetirizin. Oke. Nah, ini cetirizin. Ya, cetirizin ini banyak banget dipakai ya untuk anak-anak, biasanya batuk pilek aja tuh. Kalau dokter anak tuh nyaranin dikasih cetirizin juga ya. Ini identifikasinya bisa dengan asam sulfat, kalium permanganat, kupri, kemudian I2, feri kompleks, simetidin. Simetidin dengan reaksi Nessler, kemudian natrium pikrat, zat larutan dalam etanol plus asam sitrat sama asam anhidrat. Ya. Alhamdulillah selesai juga. Nah, ini ada latihan. Ya, ini untuk ini aja sih. Nggak perlu dikumpulkan ya untuk yang ini, tapi sebaiknya dicari gitu ya.
Materi kita sudah selesai. Jadi untuk materi UAS sampai dengan pertemuan hari ini ya, sampai antihistamin. Jadi minggu depan kalau seandainya tidak libur, berarti kita hanya kisi-kisi aja. Ya insya Allah sih latihan soal itu sudah ada. Jadi nanti di pertemuan terakhir saya akan kasih itu nih ya latihan soalnya untuk kalian belajar di rumah seperti itu. Ini absen yang di ini. Untuk absen kayaknya sekarang 1 kali aja ya. Nah, minggu depan kalau memang masih masuk, itu di absen 1 kali lagi. Karena biasanya kalau Idul Adha itu liburnya cuma tanggal merah aja. Gitu. Oh iya, baru satu dibukanya. Dia Ayu, Hadir. Anita Rahman, Hadir, Bu. Muhammad Romli, Hadir, Bu. Yulita, Hadir, Bu. Ravelina, Hadir, Bu. Lulu Ilmaknun, Hadir. Ade Sukma. Udah keluar. Oh iya. Keluar. Iya. Septi, Hadir, Bu. Siti Nurmaya, Hadir, Ibu. Ayudi, Hadir, Bu. Fahmi Rizky, Hadir, Bu. Sulistiani, Mbak Sulis, Tadi Nggak di ada. chat box ada, Bu. Oh ada. Ananda Sela, Hadir, Bu. Sri Amalia, Hadir, Bu. Iskandar Hakim, Hadir, Bu. Nipe Hadir, Bu. Arta enggak ada. Mutiara Hadir, Andini, Bu. Nia Mulyani, Hadir, Bu. Septia Wafa, Hadir, Bu. Indah Oktavia, Ada, Bu. oke, Kofifa, enggak ada ya. Teguh Setiawan, Hadir, Bu. Arif Miftah Koroni, Ada di chat box, Bu. Siti Azkia, Hadir, Bu. Syifa Fauzia, Hadir, Bu. Silvi Nur Aini. Hadir, Ibu. Oke, berarti yang nggak ada Hovifa, Arta Junita. Oke, sudah 2 orang ya. Kofifa ada, Bu, di partisipan. Oh, ada. Mbak Arta ada nggak? Nggak ada, Bu, kalau Nggak saya ada. lihat. Oke, berarti 1 orang yang nggak masuk. Ibu mau nanya, Bu. Iya, Tadi boleh. tugasnya dikumpulin atau nggak, Bu, yang mencari golongan anestetik lokal yang identifikasi? Nggak usah aja lah. Nggak usah ya. Nggak usah aja. Ya. Tapi dicari aja, cuma nggak usah dikumpulkan. Ya. Oke, kayaknya ya. Mohon maaf kalau hari ini ngebut materinya karena takutnya minggu depan tanggal merah susah lagi mencari waktunya. Seperti itu. Makasih banyak ya. Kalau memang minggu depan masih masuk berarti kita masuk ya ada nanti saya kasih ada latihan soal memang libur ya berarti nanti saya kirim ke Mbak Seli aja kemudian Mbak Seli nanti share ke teman-temannya gitu ya. Oke, terima kasih banyak semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya.